Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Logic Modeling atau pemodelan logika. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor PKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Course Description, Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum masuk pada materi kali ini, ada baiknya kita review terlebih dahulu materi-materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Relationship Model, kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian Using the ERD to Show Business Rules, dilanjutkan dengan ERD Elements sampai ke ERD Tools. Relationship model atau model hubungan. The relationship model is very simple and elegant. A database is a collection of one or more relations, which each relation is stable with row and columns. Jadi model relasi itu sangat simple dan elegan, di mana suatu database merupakan kumpulan dari satu atau banyak relasi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, ya satu lagi, di mana setiap relasi itu adalah table dengan baris dan kolom. Jadi ada table, nanti dia akan memiliki banyak baris dan kolom dan mereka saling berelasi ya. The relational model represent the database as a collection of relations. Informally, each relation resembles a table of value or to some extent a flat file of records. Jadi table itu akan memiliki sejumlah nilai di mana berbentuknya flat file atau record ya. Kalau kita lihat secara sederhana seperti ini, database itu kumpulan table yang saling berelasi satu sama lain. Selanjutnya, baru masuk ke Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas, disingkat dengan ERD ya. ERD, a picture showing the information created, stored, and used by a business system. Jadi ERD itu merupakan suatu gambar yang memperlihatkan bagaimana informasi itu diciptakan, disimpan, dan digunakan oleh sistem usaha atau sistem bisnis ya. Entity generally represent people, places, and things of interest to the organization. Jadi yang utama itu entitas ya, akan yang menjadi tabelnya. Biasanya secara umum dia akan merepresentasikan bisa orang-orang. Tadi contohnya ada student ya, atau bisa juga places, tempat-tempat ya, atau thing, benda-benda ya, of interest to the organization.
Satu lagi, entitas itu bisa sesuatu yang fisik atau juga yang abstrak ya. Kalau yang fisik tadi misalnya contoh mahasiswa ya. Tetapi kadang-kala ada juga entable yang bersifat abstrak ya. Misalnya schedule, jadwal kuliah ya, dan lain sebagainya. Atau mata kuliah. Nah, mata kuliah itu ada tapi dia kan abstrak ya. Line between entities show relationship between entities. Nah, nanti setiap entitas itu akan berelasi yang ditandai dengan adanya garis antar entitas tersebut. Ya, artinya entitas yang saling terhubung dengan suatu garis atau line, mereka memiliki relasi. Bagaimana relasinya nanti kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Using the ERD to show business rule. Jadi kita bisa menggunakan ERD untuk memulihkan bagaimana aturan bisnis dari studi kasus kita ya. ERD symbols can show when one example of an entity must exist for an example of another to exist. Ya, jadi simbol ERD itu bisa menunjukkan ketika satu contoh dari entitas harus ada untuk contoh dari entitas yang lain biar ada ya. Contohnya, a product must exist before it can be sold. Nah, jadi belum bisa ada entitas penjualan kalau produknya belum ada. Jadi harus kita masukkan dulu data produknya. Kemudian, ERD symbols can show when one example of an entity can be related to only one or many example of another entity. Nah, jadi ERD symbol juga bisa menunjukkan ketika satu example dari suatu entitas bisa dihubungkan ke apakah hanya satu entitas saja atau barangkali banyak entitas. Nah, kalau yang atas tadi itu one to one relationship ya. Kalau yang ini adalah berarti one to many. Sebagai contoh, misalnya one doctor can have many patients. Each patient may have only one primary doctor. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu satu dokter dia bisa memiliki banyak pasien. Tetapi setiap pasien dia akan punya satu dokter utama. Nah, walaupun dia nanti bisa di handling oleh banyak dokter, tapi dokter yang penanggung jawabnya itu ada satu. Nah, itu merepresentasikan sisi hubungan yang one to many atau satu ke banyak. Sekarang baru masuk ke elemen-elemen ERD. Nah, di sini ada 3 elemen utama ya. Yang pertama itu adalah an entity ya atau entitas is a person, place or thing has a singular name ya. Has identifier pengenal, should contain more than one instance of data. Ya, ini untuk versi IDF1X dia seperti ini, ada segi 4 ya. Kemudian juga ada ini ya, ada kotak dan ada namanya. Kemudian untuk versi chain itu ada entity name, ada kotak rectangle seperti ini. Sedangkan untuk versi Crowsfoot dia seperti ini, and identifiernya diberi ada cross ya tandanya. Selanjutnya adalah an attributes ya, is a property of an entity. Properti dari suatu entitas should be used by at least one business process. Jadi minimal ada satu atribut ya. Is broken down to its most usable level of detail. Bisa di breakdown lebih lanjut sesuai kebutuhannya ya. Jadi ada entitas, kemudian baru atributnya apa, dia tetap segi 4 juga namanya pada IDF1X ya. Sedangkan chain dia menggunakan simbol elips. Sedangkan untuk Crowfoot dia menggunakan segi 4 dan ada daftar atributnya. Kemudian yang ketiga itu baru adalah relationship ya. So association between two entities ya. Dia memiliki modality, isinya 0 atau 1. Jadi ada suatu entitas yang boleh 0 dan ada entitas yang harus 1. Memiliki cardinality ya, derajat berapa banyak jumlah keterhubungannya, minimal 1, maksimal many. Biasanya menggunakan verb ya. Ini sampelnya. Kalau pada IDF1X dia relationship name, namanya apa, ada garis ya.
Tetapi kalau pada chain dia berbentuk diamond seperti ini, pada Crowdfoot namanya sama, relationship name ya, seperti IDF1X. Oke, sama dengan di FD, ERD juga memiliki sejumlah tools ya. Ini ada 10 yang diperkenalkan. Kalian boleh menggunakan tools mana saja selain dari ini yang kalian bisa ya. Di sini ada dbdiagram.io, draw.io, Lucidchart, SQLDBM, QuickDBD, dbschema, dbdesigner, Visual Paradigma ya, SwordWall, DataIDO, dan lain sebagainya. Ini hanya sampel saja. Usahakan setiap kelompok menggunakan tools yang berbeda ya. Oh ya, satu lagi ada IRD Plus nanti ya. IRD Plusnya yang wajib, yang ini yang tambahan. Jadi usahakan membuat dengan dua cara ya untuk tugasnya nanti. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini yaitu memperkenalkan logic modeling, kemudian menjelaskan bagaimana menggunakan structure English dalam logic modeling. Selanjutnya juga bisa mendeskripsikan penggunaan decision tree untuk merepresentasikan logic modeling. Dan yang ketiga adalah bisa membuat decision table atau tabel keputusan untuk menggambarkan suatu logic modeling. Agenda pembelajaran pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama nanti dijelaskan proses spesifikasi dan logik, kemudian baru masuk ke yang pertama yaitu menggunakan structure English atau bahasa Inggris terstruktur yang mirip dengan bahasa coding ya, dan juga dimengerti oleh sebagian besar populasi di dunia, termasuk juga di bidang IT dan IX. Kemudian baru masuk ke bagian decision tree atau pohon keputusan, dilanjutkan dengan decision table atau tabel keputusan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah logic modeling tools. Jadi menggunakan sejumlah tools untuk membuat logic modeling sesuai dengan topik dan tema dari kelompok masing-masing. Oke, kita mulai masuk ke introduction atau pendahuluan ya. Pada data flow diagram atau DFD, dia tidak menggambarkan logika yang ada pada prosesnya, tetapi dia lebih menekankan pada alur ya, dari mana proses itu diinput dari suatu terminator, diproses melalui proses 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke terminator akhirnya. Kemudian logic modeling itu melibatkan representasi internal structure and functionality of process depict on DFD. Dia ada representasi internal structure-nya dan juga fungsi-fungsi yang ada pada suatu proses ya. Lebih lanjut, logic modeling can also be used to show when processes on a DFD occurs. Jadi model logika itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan ketika suatu proses muncul pada DFD. Logic modeling ini sangat dekat dengan coding ya. Sedangkan kalau pada DFD dan ERD dia lebih ke analysis and design. Pada logic modeling ada proses specification and logic ya, yang melibatkan setidak-tidaknya 3 hal ya.
yang ada nampak di sini, kita perhatikan pada suatu DFD dia akan ada proses seperti ini. Di dalamnya itu bisa memiliki spesifikasi dan logik. Dan spesifikasi logik tersebut dapat berupa salah satu dari hal berikut ya. Yang pertama itu adalah structure English atau bahasa Inggris terstruktur. Ini kenapa dia menggunakan struktur bahasa Inggris, karena memang dibuat oleh orang yang berbahasa Inggris, kemudian memang struktur Inggris itu menjadi representasi bahasa dunia ya. Struktur Inggris sendiri itu bisa dalam bentuk if condition atau kondisi if percabangan ya, bisa juga case statement atau pernyataan case, bisa juga berupa looping. Looping ini bisa juga berupa iteration atau repetition ya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan lebih dari satu kali ya. Selanjutnya, spesifikasi and logic itu bisa juga menggunakan yang namanya decision table atau tabel keputusan, dan juga alternatif ketiga atau bisa juga bersamaan itu menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama kita masuk ke modeling logic with structure English atau pemodelan logika dengan menggunakan bahasa Inggris terstruktur ya. Modified form of English used to specify the logic of information process. Jadi merupakan modifikasi dari bahasa Inggris yang digunakan untuk menspesifikasikan logika dari pemrosesan informasi ya. Uses a subset of English, menggunakan bagian dari bahasa Inggris. Bisa berupa action verb, noun phrases, no adjective or adverb. Jadi dia menggunakan kata kerja aktif, kemudian frase kata benda, namun tanpa menggunakan kata sifat atau keterangan. Dalam penulisannya tidak ada standar khusus ya, jadi fleksibel sama seperti penggunaan bahasa Inggris umumnya, tetapi memang dia lebih menjurus ke arah logika pemrosesan informasi. Untuk modeling logic with structure English, dia berdasarkan satu structure logic ya, or instruction organized into nests and group procedures. Jadi logiknya terstruktur, kemudian instruksi-instruksinya diorganisasi dalam percabangan ya atau persarangan dan menjadi prosedur terkelompok. And simple English statements juga bisa menggunakan perintah English yang sederhana, misalnya add, multiply, and move. Ada sejumlah convention ya. To write structure English, you may want to use the following convention. Jadi ini yang disimak oleh banyak orang di dunia terkait dengan penulisan structure English. Yang pertama, express all logic in terms of one of these four types. Jadi kita harus bisa menentukan strukturnya ya. Apakah sequential structures, decision structures, case structures, or iteration. Nanti ada contohnya ya. Kemudian use capitalize accepted keywords such as if, then, as, do while, do until, and perform. Jadi kita beri kata capital ya untuk kata-kata kerjanya. Kemudian indent block of statement to show their hierarchy, nesting clearly. Jadi ada percabangan ya. When would or phrase have been defined in the dictionary, underline those words or phrases to signify that they have a specialized reserved meaning. Penggunaan underline ya untuk kata-kata yang sudah ditentukan di data dictionary. Kemudian harus hati-hati ketika menggunakan and, or, kemudian juga greater than or equal to, a and b. Nah ya, jadi harus hati-hati menggunakan pilihan-pilihan berikut. Modeling logic with structure English juga sangat mirip dengan programming language ya, atau sangat mirip dengan bahasa pemrograman.
dia akan menampilkan misalnya if condition atau kondisi if percabangan ya. Bisa juga menampilkan atau perintah case statement ya, pernyataan case, ada kasus-kasus ya. Dan juga melibatkan bisa looping, perulangan, repetition atau iteration. Jadi pemodelan dengan suatu English juga sudah sangat dekat dengan bahasa pemrograman yang dipakai ya. Rata-rata struktur kontrol dari suatu pemrograman itu bisa melibatkan selection, if ya, kemudian percabangan case, dan juga perulangan. Ada yang menggunakan istilah looping, repetition, atau iteration. Perintahnya juga nanti bisa beragam ya, looping, bisa pakai for, while, atau do while, atau bahkan ada yang pakai repeat, until. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk structure English yang pertama, yaitu if condition ya. Nah, example, if condition bla bla bla, then group of statement, else group of statement, and if. Nah, jadi perhatikan ya, begitu ada kondisi yang dicek ya, maka dia akan memeriksa ya. Kalau terpenuhi, dia akan mengerjakan yang ini. Nah, kalau tidak, dia akan mengerjakan yang ini. Nah, itu group selection ya. Nah, misalnya ya, example, if balance in account equal or greater than or equal than minimum balance, then honor request, else reject request, and if. Nah, ini misalnya kalau dalam pembayaran ya, misalnya saldo di rekeningnya itu lebih dari saldo minimal, maka permintaan pembayarannya itu honor request, diterima. Tapi kalau tidak, di reject. Nah, contohnya ya. Contoh yang kedua, kalau menggunakan case statement ya. Nah, ini gambarnya kira-kira ya. Pertama akan ada expression terlebih dahulu ya. Kemudian diperiksa apakah masuk pada kelompok pertama. Kalau iya, kerjakan blok 1. Jika tidak, apakah dia cocok dengan case 2, kerjakan blok 2, atau selanjutnya cocok dengan case 3, maka kerjakan blok 3. Jika tidak ada yang bersesuaian, maka kita siapkan default code case-nya. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya case, ada variabel apa ya. Jika variabel sama dengan P, maka kerjakan perintah P. Apakah Q, kerjakan Q. Apakah R, kerjakan R. Jika yang diinput tidak termasuk P, Q, dan R, maka kerjakan yang ini, none of the above. Nah, ya. Atau misalnya lagi ya, pada saat pemberian diskon. Nah, ini ada produk tertentu, kode produk yang mendapatkan diskon ya. Case product code. Product code equal to 1. Nah, misalnya kodenya 1. Nah, berarti kita kasih diskon 5%. Kalau yang kode produknya 2, kita kasih 7%. Nah, misalnya yang diinputkan itu kode produk selain dari 1 dan 2. Nah, berarti berapa diskonnya? 0 ya. Maka none of the above diskon sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke structure English example by using repetition ya. Jadi looping itu nama lainnya, boleh repetition atau iteration. Untuk perintah for ya, ada flowchartnya, diperhatikan contohnya ya. Start, dia ada nilai awalnya, mulai looping, ini batasnya ya. Kemudian ini perintahnya. Nah, ya, untuk contohnya di sini dia menampilkan nilai. Baru ada increment. Nah, selama masih dalam kondisi yang terpenuhi, dia akan melakukan looping. Nah, untuk contoh di sini sampai i lebih dari 5, berarti sampai 4 ya. Nah, kalau sudah selesai, baru dia end. Begitu juga dengan contoh yang ini ya. Jadi bisa digambarkan juga seperti ini. Start, diberi inisialisasi, X sama dengan 0, lakukan pekerjaan apa.
tambahkan nilai X. Untuk contoh di sini batasnya X sampai dengan kurang dari 10. Jadi selama dia masih kurang dari 10, dia akan looping. Ini gambaran flowchartnya ya. Atau contoh lain misalnya, kalau ingin menjumlahkan total nilai ya dari 1 sampai 5. Jadi kita mau beli ditampung total penjumlahannya ke variabel total. Kita awali dengan nilai 0. For subject sama dengan 1, to subject sampai dengan 5, do total mark sama dengan total mark ditambah mark. Jadi nilai ditambahkan dengan total nilai. Ya, baru ditulis ya nomornya sama total nilainya, baru N4. Jadi contoh untuk structure English repetition by using for. Kemudian structure English example by using looping ya. Ini istilah lain dari repetition, itu looping. Misalnya ini ada yang menggunakan perintah while ya. Flowchartnya kita lihat, dia akan melakukan pemeriksaan kondisi di awal. Apabila terpenuhi, dia akan mengerjakan code block ya. Terus di looping selama kondisinya terpenuhi. Jika tidak lagi terpenuhi, baru dia false, keluar perintahnya ke next statement ya. Ini perintahnya menggunakan while, contohnya while condition do. Selama kondisinya terpenuhi, kerjakan statement and loop ya, and while. Ini structure English-nya. Atau boleh juga example yang lebih lanjut ya. While there was student record left, artinya masih ada record yang dibaca ya, lebih dari satu ya, do. Read student record, dia akan membaca student record. Kemudian compute total mark, menghitung total mark. Baru find class, write total mark, class, roll number ya, and while. Ini contoh structure English menggunakan looping dengan perintah while. Ini juga ada example untuk update inventory file ya. Jadi misalnya pada suatu perusahaan yang akan membuat sistem inventory, struktur Englishnya for each item accepted record do. Gitu ya. Jadi untuk seluruh rekaman yang sudah diterima ya, maka dia akan melakukan apa? Pertama, search inventory file using item code. Ada code-nya ya. Kemudian kalau berhasil, baru dia melakukan update. Caranya apa? Write update record in inventory file using absolute record yang valid ya. Else, create new record in inventory file. Jadi dia akan membuat file baru di inventory kalau else-nya ya. Kalau selesai baru and if. For-nya berakhir jika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, artinya sudah zero ya, sudah semuanya di update. Selanjutnya adalah modeling logic with decision table atau pemodelan logika menggunakan tabel keputusan ya. Apa sih tabel keputusan atau decision table? Dia merupakan suatu metric representation of the logic of a decision atau suatu representasi matrik dari logika keputusan. Ini gambarnya ya. Jadi dia ada memiliki dua kelompok kolom ya. Ada kolom condition and action dan ada rules. Kemudian bagian condition dan action terbagi dua, ada kelompok condition dan bagian action. Condition, rule-nya akan terdiri atas condition alternatif ya, sedangkan pada action akan terdiri action entries. Decision table specify the possible condition and the resulting action. Jadi dia menspesifikasikan kondisi yang mungkin serta aksi yang dihasilkan dari kondisi tersebut ya. Sangat baik digunakan for complicated decision logic. Untuk logika decision yang complicated, yang rumit ya. Jadi kalau ada sejumlah kondisi, itu baik sekali dibuat dengan decision table.
detailnya kita lihat ya, modeling logic with decision table. Condition stop, ini yang bagian ini ya, condition stop. Dia list condition relevant to decision, daftar kondisi yang bersesuaian dengan decision. Kemudian untuk action stop, di bawahnya, di bawah condition ya, dia action that result from a given set of condition. Jadi ada kondisi apa, maka aksinya seperti apa ya. Yang ketiga baru adalah rule atau aturan ya. Rule di sini specify which action are to be followed by a given set of condition. Jadi di sini bagian rule-nya. Ada sejumlah catatan ya untuk modeling logic with decision table. In different condition ya, condition whose value does not affect which action is taken for 2 or more rules. Nah, juga harus hati-hati ya. Standar prosedurnya, name the condition and values each condition can assume. Jadi kita beri nama kondisi dan nilai dari setiap kondisi yang bisa diasumsikan ya. Name all possible action that can occur. Namai ya aksi-aksi yang mungkin muncul. List all rules, combination of rules. Nah, daftar aturan atau kombinasi aturannya. Define the action for each rule. Nah, aksi apa aja untuk setiap rule. And simplify the table. Usahakan tabel yang muncul itu simple. Jadi kita harus meminimalkan redundansi dan lain sebagainya. Dalam membuat suatu decision table perlu diperhatikan juga kadang-kadang ada impossible situation. Nah, itu ya. When building decision table as outlined in the foregoing steps, it is sometimes possible to set up impossible situation. Contohnya seperti ini ya. Ada kondisi salary lebih dari $50.000 per tahun. Artinya ini per bulannya berapa? Sekitar $4.000 ya. Kemudian ada kondisi lagi salary less than $2,000. Tidak mungkin dia statusnya sama-sama dengan yes. Ya hati-hati. This is an impossible situation. Jadi perlu dicek juga akurasi dari decision table-nya. Selanjutnya adalah terkait dengan contradiction and redundancy ya. Contradiction often occur if datas are incorrectly inserted into the table. Redundancy occurs when identical sets of alternatives require the exact same action. Ini contohnya ya. Figure below illustrates a contradiction in a redundancy. The analyst must determine what is correct and then resolve the redundancy. Perhatikan ya. Ini kontradiksi. Perhatikan ada 3 ya. Jadi mau yang mana dia ya? Ngambil datanya ya, berlawanan ya. Kok misalnya ya, kondisi 1, kondisi 2 terpenuhi, kerjakan action 1 ya. Kondisi 1, kondisi 2 terpenuhi, kerjakan kondisi 3. Kondisi 1, kondisi 2 terpenuhi, kerjakan action 2. Jadi yang mana yang betul? Ya. Atau sebaliknya redundansi sama persis. Nah, lihat ya. Kalau kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, kerjakan action 1. Ada aturan lagi. Apabila kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, kerjakan action 1. Nah, ini namanya contoh yang redundansi. Nah, seorang analis harus bisa memilah-milah hal yang seperti ini. Jangan sampai muncul di decision table design ya. Berikut decision table for file system example. Jadi contoh tabel keputusan untuk sistem penggajian ya. Catatan S itu adalah salary, artinya ada gaji tetapnya, sedangkan H atau H itu hourly ya, dibayar jaman maksudnya. Nah, perhatikan condition stop
condition types sini ada dua, employee type dan hours work ya. Jadi ada yang bertipe karyawan tetap dan ada yang bekerja zaman ya. Aturannya dibagi 6. Yang pertama itu salary kalau dia bekerja kurang dari 40 jam ya. Yang kedua hourly kalau bekerja kurang dari 40 jam. Pun juga ada kondisi karyawan tetap yang bekerja pas 40 jam, bukan karyawan tetap bekerja pas 40 jam, karyawan tetap bekerja lebih dari 40 jam, dan karyawan tidak tetap bekerja lebih dari 40 jam. Seperti itu ya, ada 6 condition. Action ya, misalnya pay base salary. Jadi untuk yang seluruh S, dia mendapatkan pay base salary. Jadi gaji pokok ada, gaji pokoknya dia dibayar ya kalau statusnya salary atau karyawan tetap. Calculate hourly wage. Jadi yang dibayar per jam itu hanya untuk yang kodenya H. Seperti itu ya. Bagaimana dengan yang overtime? Nah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing. Untuk studi kasus di sini, pegawai tetap tidak mendapatkan jam tambahan. Ya, perhatikan lihat yang S ya. Yang S di sini tidak mendapatkan. Yang dapat hanya apa? Karyawan paruh waktu yang bekerja lebih dari 40 jam. Nah, gitu ya. Kemudian ada produce absence report. Artinya laporan ketidakhadiran. Ya, yang dikeluarkan hanya untuk yang statusnya apa? Kalau dia bekerja hourly dan kurang dari 40 jam. Ya, yang lain tidak. Ini contoh dari penggunaan decision table pada payroll system. Dan ditentukan juga oleh aturan masing-masing perusahaan. Contohnya kebetulan aturannya seperti ini pada perusahaan kasus kali ini. Selanjutnya adalah modeling logic with decision tree ya, atau pemodelan logika dengan menggunakan pohon keputusan ya. Pohon keputusan itu, ini ilustrasinya saja ya. A graphical representation of a decision situation. Dia representasi grafik atas suatu situasi keputusan ya. Decision situation points are connected by arc and terminate in oval ya. Jadi dia melibatkan yang namanya arc dan terminate in oval. Jadi koneksinya menggunakan arc ya, busur, dan diakhiri dengan oval. Memiliki dua komponen utama, yaitu decision point represented by nodes atau nodes ya, ada titik nanti atau arcs tadi. Kemudian actionnya itu direpresentasikan by oval. Jadi ada bidang yang berbentuk oval untuk merepresentasikan aksi dari point-point decision yang ada pada decision tree tersebut. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah membuat decision tree yaitu read from left to right. Jadi kita baca dari kiri ke kanan ya. Each node corresponds to a number choice on a legend. Jadi setiap node itu berkorespondensi dengan suatu pilihan ya pada legendnya. All possible action are list on the far right. Jadi pada sisi kanan itu kemungkinan action yang terhubung dengan choice-nya. Sekarang ini kita akan coba gambarkan ya decision tree representation of the decision logic in the decision table. Jadi pada tabel sebelumnya kita sudah punya gambarannya dan kita akan representasikan menjadi decision tree. Jadi kita dapat lihat yang pertama kondisi yang terpenuhi adalah pay base salary. Itu ya, yang pertama. Kalau tidak, maka dia diperiksa apakah pay hourly wage dan mencetak absen. Kalau tidak, kemungkinannya pay hourly wage saja. Kalau juga tidak, maka kemungkinannya adalah apa? Pay hourly wage, pay overtime wage. Ya,
Jadi keterangannya untuk satu ini apakah dia karyawan tetap, yang kedua apakah dia karyawan tetap yang kurang dari 40 jam, sedangkan yang ketiga adalah apakah yang dua itu apa dia karyawan tidak tetap, karyawan zaman ya, yang kurang dari 40 jam, sedangkan yang ketiga itu apakah dia karyawan tidak tetap yang bekerja sama dengan 40 jam. Nah, seperti itu ya. Maka untuk yang lebih dari 40 jam masuk yang no ya, akan apa pay overtime wage. Nah, seperti ini contoh penggambaran decision tree untuk decision table yang sebelumnya. Nah, sekarang ada contoh lagi untuk modeling logic with decision tree ya. A point of sale example was used to determine the purchase approval action for department store. Nah, jadi kita akan ngambil contoh purchase approval action atau aksi persetujuan pembelian pada suatu department store. Nah, kira-kira seperti ini setelah digambarkan ya. Condition include the amount of sale under $50 and whether the customer pay by check or credit card. Jadi kondisinya ini melibatkan jumlah belanjaan customer itu yang di bawah $50, baik yang dibayar dengan cek ataupun credit card. Ya, under $50. Maka setelah dianalisa dapat muncul 4 action ya. Yang pertama, complete the sale after verifying the signature. Jadi yang pertama ya. Jadi kalau dia belanja di bawah $50, kemudian menggunakan cek, complete sale after verifying dia tanda tangan. Yang kedua, kalau dia menggunakan credit card, complete the sale no signature need. Jadi aksinya apa? Tanpa tanda tangan. Dia hanya memasukkan PIN aja ya. Yang ketiga, kalau dia belanja lebih dari $50 dan menggunakan cek, maka aksinya apa? Call supervisor for approval. Jadi harus disetujui oleh supervisornya. Dan yang keempat, apabila dia belanja lebih dari $50 menggunakan credit card, communicate electronically with the bank for credit card authorization. Jadi ada proses autorisasi credit cardnya karena jumlahnya lebih dari $50. Nah, ini contoh gambaran lain dari decision tree untuk studi kasus, misalnya purchase approval action. Nah, ini ada example untuk BIC case berupa favorite picks ya. Satu, online the logic itu terdiri atas normal procedure, kemudian selection our decision, kemudian if something is wrong, what the system should do. Yang kedua, ada statement if, while, atau case. Yang ketiga, diminta membuat grid structure English atau membuat bahasa Inggris terstruktur. Dan keempat, translate into decision tree or table. Nah, untuk outline the logic, employee log in the system dengan cara memasukkan username and password. Kalau gagal, maka diminta untuk go back to start ya. Apabila berhasil, search the product dengan cara memasukkan entryan pada text search ya. If no match, then go back to select the product. Kalau misalnya tidak cocok, minta kembali untuk memilih produk. Jika multiple match, lebih dari satu produk yang muncul, maka show the list of products. Tampilkan daftar produk tersebut. Barulah dia pilih produknya. Kemudian input comments about the favorite picks. Ya, masukkan komen tentang favorite picks. Kemudian save the input into database ya, simpan input tadi ke dalam basis data. Kalau sudah, baru employee melakukan logout atau keluar dari sistem. Nah, untuk structure English-nya,
Ini dimulai dengan looping ya. Jadi proses pemilihan favorit baik itu melibatkan looping dan perintahnya adalah do until. Nah, ini perhatikan ya. Ada do dan ada until. Yang pertama, enter employee number and password ya. Begin. If no employee exists or employee number and password does not match, then display pesan ya. Pesan kesalahan biasanya. And enter new employee number and password. Else display search text box. Nah, ya, jadi kalau misalnya exist berarti muncul pencarian kotak pencariannya ya. Yang di dalam sini merupakan untuk yang not exist atau tidak ada ya. Baru and if. Nah, jadi di dalam do ada if ya. Kemudian di dalam do setelah if tadi ada do lagi. Ya, berarti ada looping di dalam looping. Do enter text to search for. Ya, jadi ini proses pencarian ya. Begin if no product exists. Nah, jadi dia akan mencari kalau produknya tidak ada ya. Display message. Nah, keterangan bahwa produknya tidak ada dan select new product. Kalau ketemu berarti apa? Do display product list. Maka dia akan menampilkan daftar produk. And if. Nah, pengulangan ini dilakukan until select product from the list. Sampai produknya terpilih dari daftar yang ada. Nah, kalau sudah baru enter comments on the pic. Masukkan komentar dari yang pilihannya. Change pic status to active. Nah, ya. Can be viewed by all customers now. Jadi statusnya di pick ya, di change jadi ke aktif. Kalau sudah baru save pick record, baru masuk ke database disimpan. Looping yang besar ini dilakukan until no more pick need to be entered. Jadi sampai seluruh picknya terpilih. Proses structure English yang di atas tadi itu kalau diterjemahkan dalam decision tree, ini yang partialnya seperti ini kira-kira ya. Note 1 itu memeriksa apakah employee-nya exist ya. Jika tidak exist, maka dia akan menampilkan pesan employee number was not found. Artinya kode pegawainya tidak ditemukan. Kemudian baru ada pilihan dua ya, exit option or starts again. Exit option berarti menunjukkan dia akan keluar dari pilihan itu, atau start again dia akan kembali lagi diminta memasukkan nomor employee-nya. Nah, selanjutnya baru masuk ke password match ya, data for the employee numbers. Setelah passwordnya cocok, berarti dia masuk ke proses kedua ya. Nah, apabila passwordnya tidak benar ya, maka dia akan menampilkan pesan lagi, password does not match with the data. Maka akan ditampilkan dua pilihan lagi, exit option or start again. Ya. Tetapi jika passwordnya benar, maka dia next, statusnya yes ya, maka dia masuk ke display search box, maka akan ditampilkanlah kotak pencarian. Nah, baru dilanjutkan dengan perintah-perintah yang lainnya yang sudah ada pada contoh structure English di atas. Ini ada sejumlah tips and trick ya, choosing a structure decision analysis technique. Yang pertama, use structure English when there were many repetitious action or communication to end users is important. Jadi structure English itu kalau repetisinya banyak dan komunikasi dengan end user itu sangat penting. Jadi perlu diperhatikan. Yang kedua, use decision table when
complex combination of condition, action, and rule are found. Ya, jadi kompleks kombinasi kondisi, action, dan rule-nya ya. Atau you require a method that effectively avoid impossible situation, redundancy, and contradiction. Nah, jadi kita bisa menggunakan decision table untuk mengurangi kemungkinan impossible situation, redundancy, dan contradiction. Yang ketiga, use decision tree when the sequence of condition and action is critical. Nah, jadi kalau dia critical, kita perlukan flow sequence-nya ya. Atau when every condition is relevant to every action. Nah, jadi ini sejumlah tips and trick untuk pemilihan structure decision analysis teknik. Oke, untuk ERD tool yang pertama dan utama itu namanya adalah ERD Plus ya. Nah, ERD Plus ini dia memiliki alamat website seperti ini ya. Tinggal Anda ketikkan saja erdplus.com, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, ya. ERD Plus merupakan database modeling tool for recruiting entity relationship diagram, relational schemas, task schemas, and SQL data defined language statement. Nah, jadi dia merupakan tool untuk memodelkan basis data, penciptaan entity diagram ERD, bisa juga untuk relational schema, star schema, bahkan sampai ke statement SQL DDL. Dan ini gratis ya. Nah, jadi kalian harus bisa menggunakan ini dan nanti ditambah dengan salah satu tools dari 10 tool yang sudah dijelaskan sebelumnya. Logic modeling juga sudah memiliki beberapa tools yang banyak di pasaran ya. Jadi kita bisa dengan mudah membuat logic modeling, bisa menggunakan Canva, bisa juga menggunakan Gridly, Max, kemudian Gitmind, Lucidchart, Orange, Silver Decisions, SmartDraw, Visma, Weka, Zing3, dan ada banyak lagi tools-tools yang lainnya. Diusahakan setiap kelompok dapat menggunakan minimal satu tools yang ada pada daftar berikut. Apabila ada tools lain yang bisa digunakan, juga dipersilakan untuk dipakai pada proyek kelompok masing-masing. Oke, sekarang kita baru masuk ke conclusion atau kesimpulan. Logic modeling involves representing internal structures and functionality of process depicted on the DFD. Jadi pemodelan logika itu melibatkan representasi internal, struktur internal, dan fungsi-fungsi yang ada pada suatu proses di DFD. Kemudian untuk proses application and logic itu melibatkan ada 3. Yang pertama itu adalah structure English atau bahasa Inggris terstruktur. Dia bisa merepresentasikan if condition, artinya kondisi jika, kemudian case statement, pernyataan kasus, atau bisa juga perulangan dalam bentuk looping, iteration, atau repetition. Lebih lanjut, proses application and logic juga bisa dalam bentuk decision table atau tabel keputusan, atau juga bisa digunakan decision tree atau pohon keputusan. Nah, ini bisa dipakai tiga-tiganya atau sebagian, itu diperbolehkan ya, selama dia dapat merepresentasikan struktur dan fungsi internal dari suatu proses yang ada pada suatu DFD. Sekarang untuk assignment atau tugasnya, based on your team work project, each group needs to write a presentation related to logic modeling by using a tool, convert it into a slide-based video, add voice or audio and animation. Jadi berdasarkan tema project kelompok masing-masing, setiap kelompok itu harus membuat presentasi terkait dengan logic modeling ya.
tetapi logic modelingnya harus menggunakan tools yang sudah dicontohkan sebelumnya, kemudian dikonversi presentasi tersebut menjadi slide based video. Nah, ini kalian harus belajar, nanti Bapak share ya, video based on PowerPoint ya. Tambahkan suara, audio, serta animasi yang mendukung. Kemudian tulis tim kalian itu di PowerPoint. Jadi yang dikumpul dua-duanya, PowerPoint dan videonya ya. Simpan ADIS 2022 kelas masing-masing. Ini itu kode yang ketujuh. Kode grupnya, baru nama tema kelompoknya apa. Store it in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL ya. Simpan di Dropbox, kemudian muncul URL dari Dropbox terkait dengan tugas-tugas kalian tersebut, di-paste-lah URL tersebut ke tempat masing-masing, baik itu di e-learning ataupun di grup sosial media kita. Ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik. Sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.